Oke, selamat malam Sobat Investor ya. Kita sebutnya sekarang bukan Sobat Investor, Sobat Multibagger. Nah, ya kita mulai robah nih. Halo Sobat Multibagger ya, apa kabar nih? Bagaimana beberapa hari ini porto teman-teman nih di saat IHSG sekarang sudah mulai naik ya. Tapi mungkin atau hari ini ada sempat turun dulu ya. Saya nggak ngelihat nih hari ini IHSG mungkin. Tapi bagaimana nih teman-teman portonya? Ya, apakah sobat multibagger ini pada cuan semua atau pada boncos nih ya? Mungkin nanti bisa di komen bawah ya, mungkin pada ngechat ya. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai nih seperti biasa dengan Pak Donald dan CVV. Selamat malam nih Pak Donald, CVV. Malam. Oke, seperti biasa kita pengen ngobrol beberapa tema yang menarik. Yang kita tema malam kali ini kita pilih itu tema holding period ya. Jadi bagaimana sih Pak Donald ini memilih suatu saham dan mungkin apakah pilihan saham tersebut tuh dipegang seumur hidup atau berapa lama sih sebenarnya pegangnya? Kita pengen kepoin tuh, pengen tahu nih ya. Pak Donald, kira-kira nih Pak, menurut Bapak sendiri nih Pak, untuk Bapak kalau beli satu saham mungkin teman-teman pada penasaran apakah dipegang seumur hidup atau seperti gimana nih Pak baiknya? Ya, emang kayaknya banyak pertanyaan ya teman-teman multibagger nih, teman-teman kita ya sesama pencari cuan multibagger seringkali nanya TP-nya kapan ya atau holdingnya berapa lama gitu ya. Nah kalau saya itu biasanya ngelihat kan dari Peter Lynch ya. Jadi kalau Peter Lynch itu ngomong ada beberapa tipe emiten. Nah tipe-tipe emiten ini kan karakternya beda-beda. Jadi waktu kita beli sama waktu kita jual tuh beda-beda jadinya. Nggak sama. Jadi misalnya kalau kita lihat beli emiten-emiten siklikal ya seperti kertas, kol atau tambang yang lainnya nikel gitu ya. Itu kan siklikal ya. Tentu beda sama jika kita megang fast growers ya, fast growers misalnya seperti ASA atau kita apa namanya mau lihat yang wonderful company seperti BBRI atau BCA ya. Itu kan karakteristiknya beda. Jadi target price atau masa memegangnya tentu berbeda. Cara kita memperlakukan tiap saham ini akan jadi beda gitu. Oke, berarti kan bisa macam-macam ya Pak ya kalau kita sebut ya Pak. Ada yang mungkin apa namanya tuh tergantung ya Pak ya kita sebutnya ya Pak. Nah itu seperti apa nih Pak? Mungkin apakah mungkin yang cyclical, contoh cyclical deh Pak kita bahas Pak. Apakah cyclical ini tuh bisa sampai berapa lama tuh Pak Bapak pegang? Ya emang kalau dari pengalaman sebelumnya ya selama saya berinvestasi di bursa saham eh, mungkin yang 2021 ini kita agak berbeda ya, agak anomali, agak agak beda kelakuannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi misalnya dulu waktu saya pegang Tekim ya, pegang Tekim itu saya beli di 900, terus saya jual di 10.000 itu berbasiskan karena per ya, per. Jadi karena siklikal ya saya apa namanya tentu tidak pegang lama gitu kan. Tapi saya lihat bagaimana pernya itu dibandingkan dengan per industri. Karena dia perusahaan yang cukup besar, saya lihat per industri perusahaan pulp and paper di dunia. Di situ sekitar 12 atau 14 ya apa namanya per industri pulp and paper di dunia. Misalnya dibandingkan dengan yang Brazil ataupun perusahaan-perusahaan besar yang lainnya dapat pernya 12 sampai 14. Nah, saya jual tuh di per 12. Saya juga pernah misalnya beli KBLI ya, KBLI itu di harga per 3 kalau nggak salah, per 3 di 300 ya. Nah, itu saya lihat rata-rata industrinya tuh pernya 7. Nah, saya jual di per 7 ya, di per 7. Dan ini contoh-contoh siklikal ini banyak yang terjadi kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Jadi proses holdingnya itu cepat. Tapi sebenarnya bukan soal waktunya yang ditekankan. Tapi tadi target price-nya. Di mana misalnya kayak Tekim, saya di 12 sampai 14, saya tekankan di per 12. INKP juga ya, saya jual di per 12. KBLI juga itu tadi pakai per. Ada beberapa yang misalnya mungkin beberapa industri yang menekankan PBV, melihatnya di PBV-nya, misalnya BNLI ya bank perbankan. Itu saya lihat dari apa namanya dari PBV-nya. Tapi kebanyakan kita lihat dari
dari pairnya. Mostly dari berbagai industri itu banyak investor melihat dari pairnya. Nah, disitulah kemudian kita bandingkan dengan pair industri, kita set itu sebagai target price, nah kita jual itu sesuai dengan target price yang sudah kita tentukan. Itu untuk cyclical. Oke, berarti kan kalau kita sebutkan apa namanya tuh pasti dijual ya kalau kita sebut ya Pak. Dan juga time frame tadi saya nggak salah dengar tuh berarti hampir 1 tahun ya Pak kalau kita sebut ya Pak. Apakah ada yang pernah lebih Pak atau bahkan lebih kurang Pak daripada itu? Nah, ini yang menariknya ya. Jadi selama ini saya coba mengikuti tentu banyaknya Benjamin Graham, dan di sini juga ada dijelaskan oleh Peter Lynch bahwa apa namanya ini di emiten-emiten cyclical ini yang menariknya yang selama ini saya pegang itu kebanyakan kurang dari 1 tahun. Target price-nya itu sudah bisa dicapai ya. Jadi misalnya dari awal saya mencari emiten-emiten yang murah, emiten-emiten yang lagi tertekan ya karena sebuah masalah sementara gitu kan. Untuk kemudian saya punya indikator misalnya pairnya kurang dari 7 ya, PBV-nya kurang dari 0,7 misalnya. Dari situ dapat ya kemudian dianalisis prospeknya ya. Misalnya dapat kayak tadi Tekim sama INKP, KBLI, Indika Energi, Petrosi. Nah, itu semua target price-nya selama saya megang itu kurang dari 1 tahun. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Walaupun tentu kasusnya beda-beda. Misalnya kayak Tekim sama NKP itu dipegang 3 bulan nggak bergerak, tapi setelah 3 bulan lari terus. Nah, ini mungkin yang paling lama ya 1 tahun mereka saya pegang. Tapi ada beberapa yang lebih cepat gitu ya, 3 sampai 6 bulan. Jadi masa holding periodnya itu biasanya saya target 1 tahun. Pada saat itu tercapai target price-nya, ya itu dijual gitu ya. Jadi nggak pernah lebih dari 1 tahun dan apalagi selamanya enggak gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini adalah untuk emiten-emiten cyclical atau mungkin juga yang turnaround, asset play, kebanyakan seperti itu. Walaupun saya lebih banyak di cyclical sih ya, komoditas. Oke, berarti kalau kita sebutkan bahwa belum ada yang Bapak pegang untuk emiten tersebut tuh lebih daripada 1 tahun ya Pak, kalau kita sebut ya Pak ya. Ya, untuk yang cyclical gitu ya, asset play apa namanya turnaround ya. Tentu kasusnya berbeda nih waktu misalnya sama ASA ya, karena ini kemudian jadi proses pembelajaran yang menarik ASA karena mungkin 2020 itu adalah masa-masa COVID yang men-trigger digitalisasi, ya kan? Coba bereksperimen di sebuah emiten yang cukup menarik ya pada waktu itu, harganya masuk, tapi menawarkan potensi menjadi fast grower. Nah, ini yang kemudian menjadi emiten terlama lah yang mungkin dipegang gitu ya. Selama ini mungkin jual gitu ya, kalau sudah tercapai target price-nya dijual gitu ya. Tapi mungkin ini menjadi pembelajaran untuk bisa melihat bahwa pendekatan untuk emiten-emiten fast grower atau wonderful company mengikuti gaya Warren Buffett yang senior sekarang itu jadi berbeda holding periodnya dibandingkan yang cyclical tadi, asset play, turnaround gitu ya, yang mungkin lebih cepat, kurang dari 1 tahun. Nah, ini jadi punya karakteristik yang berbeda, fast grower sama wonderful company ya, sesuai dengan mungkin ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Warren Buffett yang sekarang, yang banyak belajar dari Charlie Munger ya, banyak belajar dari Philip Fisher, bahwa mereka mungkin mencari perusahaan-perusahaan yang bermutu, berkualitas tinggi, yang pertumbuhannya cukup tinggi ya. Wonderful company pun mungkin masih double digit, atau yang fast grower yang masih di atas 20-30% ya. Itu seringkali return yang besar itu bisa dicapai kalau kita memiliki holding period yang cukup panjang. Apakah 3 tahun, 5 tahun, atau lebih panjang dari itu. Walaupun tentu ada beberapa kesempatan Warren Buffett mengatakan holding periodnya itu selamanya. Nah, ini agak aneh kalau selamanya. Karena menurut ilmu dari Peter Lynch kan kita harus melihat bagaimana growing story-nya ya. Selama dia masih bertumbuh, ya kita masih pegang. Tapi kalau kemudian yang wonderful company berubah jadi slow grower, kayaknya holding period selamanya itu kurang pas gitu ya. Lamanya tapi mungkin ganti-ganti isinya Pak. Cuma nggak disebutin. Sahamnya Tapi dia nggak holding terus gitu, tapi ganti-ganti isinya.
Iya, Mungkin makanya. karena mungkin karena Warren Buffett duitnya kebanyakan, Pak. Udah kebanyakan ya, Pak. Nah itu gitu. Jadi dia mungkin punya strategi berbeda ya. Jadi dia mungkin mencari yang defensif dan mungkin juga apa namanya cari dividen. Karena lucu juga kan kayak kemarin 2020 dia itu ada sekitar 37 emiten yang dia jual di 2020. Padahal kan harusnya 2020 itu kan masa-masa crash, masa-masa lagi tertekan. Kalau investor kan kontrarian biasanya beli gitu ya. Dia malah banyak jual tuh, 37 emiten. Terus 2021 so far dia udah jual 11 emiten ya. Dan yang lucunya itu adalah salah satu yang dia jual itu walaupun sebagian nggak semuanya adalah Apple. Ya kan? Apple ini kan berapa kali kesempatan dia ngomong bahwa ini adalah perusahaan yang terbaik gitu kan, yang manajemennya luar biasa, punya moat yang tebal gitu ya, castle-nya dilindungi oleh piranha, tidak bisa disaingi oleh perusahaan lain gitu, tapi dijual juga, ya kan? So pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang nggak sekuat Apple gitu ya? Apple aja dia dijual gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan memang holding period forever. Kalau kita lihat kasusnya Coca-Cola ya kan, Coca-Cola ini kan dia masih pegang memang. Dari dulu dia beli misalnya 1988 kalau nggak salah ya. Dia beli itu harga sahamnya itu mungkin masih di bawah 3 US dollar per lembar sahamnya. Nah dia beli di 1988 sampai kemudian dia pegang di 1998 itu returnnya masih luar biasa. Jadi selama 10 tahun itu harga sahamnya itu di 98 tuh jadi 42 US dollar. Jadi mungkin itu 14 bagger tuh. Selama 10 tahun dia pegang 14 bagger. Dan dia masih pegang. Tapi setelah itu ya harga Coca-Cola itu sahamnya turun dalam. Dan baru balik itu di harga tadi 42 itu di tahun 2013. Minggu lalu itu kalau nggak salah harganya masih di 54. Jadi kalau mama kita pegang, kalau kita lihat tadi ya, dari 1988 ke 1998 itu 14 bagger. Tapi dari 1998 sampai ke sekarang 2021 itu tuh cuma naiknya cuma 30%. Artinya CAGR-nya cuma 1,1%. Coca-Cola tuh. Kalau salah timing ya Pak ya, sebelinya ya. Apa? Kalau salah timing itu cuma 1,1% ya Pak belinya. Nah, kalau orang-orang ngikutin Warren Buffett gitu ya, beli di 98 karena dia udah 14 bagger tuh dari 1988 kan. Terus dia beli dari 1998 sampai sekarang cuman 1% CAGR-nya. Holding period forever gitu kan. Nah, jadi hati-hati poinnya Warren Buffett mungkin punya strategi khusus ya. Mungkin dia nggak terlalu mencari capital gain, mungkin dia nyarinya dividen. Karena dividen dia dari Coca-Cola aja sekarang tuh mungkin 50% atau lebih. Dari misalnya dia beli 1 triliun dulu ya di 1988. Nah, sekarang tuh dari dividen aja mungkin dia dapat 500 miliar. Saya kurang tahu persisnya tapi yang saya ingat tuh setengahnya. Atau dia mungkin cari defensif lah, ada defensif ya kalau mama ekonomi tidak terlalu bagus ya kan, ini saham-saham seperti ini kan tidak akan bangkrut ya, dan dia uangnya banyak gitu ya, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi emang ada karakteristik Warren Buffett yang mungkin nggak sesuai sama kita, nggak sama kita. Jadi kita juga nggak bisa tiru Warren Buffett sepenuhnya gitu ya, pegang selamanya. Belum tentu itu cocok buat kita. Kita mungkin punya kelebihan ya sebagai investor retail yang uangnya masih receh, yang masih belum banyak sebanyak Warren Buffett. Kita masih punya beberapa kelebihan, di mana salah satunya mungkin bukan holding forever. Kita cari perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan, misalnya dalam kasus saya capital gain yang besar gitu ya. Nah, ini kita masih punya kelebihan itu untuk keluar masuk dari beberapa perusahaan. Oke, Pak, saya mau nanya Pak, sebenarnya saya mau nanya ya. Ya, salah. Pak, sebenarnya Pak, acuan keluarnya Bapak lebih pilih PBV atau PER Pak? Terus kapan pakai PER, kapan pakai PBV? Kadang-kadang kan suka ada yang pakai PER, pakai PBV, kan mungkin ada yang masih bingung ya Pak. Ya. Mostly pakai PER sih. Mostly pakai PER, kecuali kalau memang kita bicara soal perusahaan-perusahaan yang berbasis aset. Gitu kan kayak perbankan ya. Perbankan itu kan dulu sebelum zaman digital, itu dilihatnya PBV. Jadi dulu waktu beli Bank Permata gitu ya di bawah 500. Kemudian Bank Permata itu kalau nggak salah di buku 3 ya. Buku 3 itu
Saya ingatnya tuh kalau nggak salah PBV-nya tuh rata-rata di PBV 2 dihargai gitu ya, dihargai PBV 2 di 1.500 kalau nggak salah gitu ya. Jadi dilepasnya di PBV 2. Nah, tapi yang emiten-emiten yang lain itu kebanyakannya menggunakan acuan PER. Dan tadi misalnya kayak kertas itu 12 sampai 14. Saya jual di PER 12. KBLI di PER 7 ya kan. Demikian pula saham-saham yang lain. Jadi kita mengacunya banyaknya ke PER karena emang itu lebih mengacu ke kinerja perusahaan ya, lebih mudah ngacunya ke situ. Nah, tapi kemudian sejalan ke sini kan ada emiten-emiten digital yang kemudian kita juga belajar ternyata ada pendekatan-pendekatan yang berbeda nih di emiten-emiten digital gitu ya. Kayak Bukalapak kemarin katanya pakai, saya nggak beli gitu, makanya saya dengar-dengar aja. Misalnya ada teman yang memakai price to sales sama dengan 5 itu dianggap murah gitu. Nah, ini kemudian kita juga lihat ada perusahaan-perusahaan itu, misalnya ASA, itu dibandingkan dengan kompetitornya, valuasi market cap-nya, misalnya dengan JNT yang IPO gitu ya. Atau misalnya si Noise ini punyanya Mari ya, itu dibandingkan dengan aplikasi serupa yang ada di Cina gitu ya, Lindsay misalnya. Nah, jadi valuasi ini kemudian jadi ilmu yang cukup berkembang ya, apalagi dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan digital, perusahaan-perusahaan startup. Tapi kalau yang old economy ya, komoditas ataupun perusahaan-perusahaan lain kebanyakan pakai PER sih. Ya, Pak, soalnya kita ngukur kinerja ya Pak, kecuali kalau merger akuisisi, value yang kita fokusin ya. Betul. Oke. Ya, mungkin buat teman-teman sendiri, saya ingatkan lagi ya bahwa hati-hati ya, bukan berarti kan pernyataan dari Warren Buffett sendiri, my favorite stock holding period is forever. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai mungkin kita telan mentah-mentah buat teman-teman ya. Mungkin perhatikan juga sesuai dengan kemampuan kita, karena kita juga bukan Warren Buffett ya. Kalau mungkin Warren Buffett tadi kan kata Pak Donald, jadikan ATM juga mungkin jadi ya, karena kan itu jadi ATM berjalan dia ya Pak. Itu bisa jadi. Nah, buat teman-teman, jadi tolong simak lagi mungkin dan pelajari lagi. Menurut Pak Donat kita ambil kesimpulannya tuh, tentukan dulu apakah emitennya masuk cyclical atau turnaround atau apa, atau ke fast grower. Nah, itu akan menentukan mungkin exitnya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ya untuk video ini kita sampai di sini dulu ya Pak Donald ya. Thank you banyak nih Pak atas insight-insightnya ya. Jadi menarik sekali. Sampai jumpa di next video ya Pak Donald CVP ya. Oke Pak. Salam Donald. Ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.